gitu kan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi kan gitu. Sebenarnya udah, tapi ya itu tadi. Masalahnya kan pekerjaannya udah sampai mana gitu. Iya. Maksudmu kan Maksudnya tadi kita tidak bicara jangan formalitas doang gitu kan, formalitas sebenarnya ya. apa sih yang sudah dicapai kan gitu kan maksudmu kan. Jadi kita perlu ada otokritik itu. Aduh, malam-malam jam berapa ini? Masih aja gitu ngapain almost ya? Jam 11. Almost jam 11 malam. Oke, kembali bersama aku Neneng dari Rumah Aja Cibubur, dan hari ini Bu Dr. Erma lagi di Jawa Tengah. Ngapain coba lagi di Jawa Tengah? Masih juga sempet-sempetin. Sudahlah, gak usah dipikirkan hadirin. Oke, hari ini kita akan malam ini kita mau bahas lanjutan tentang birokrasi ya. Ya sebenarnya sih kita mau mengupas tentang salah satu karya sastra yang kemarin sudah yang di bagian 1 di channelnya YouTube Erma Yuli Hastin sudah dipost, itu sebagai pembuka awalan tentang kisah yang cukup lucu, menggelitik gitu, dan begitu cantik dan apik gitu. Dan itu kayaknya menarik untuk kita bahas lebih jauh. Nah, kita akan lanjut. Jadi kita akan simak ya, kita lihat dulu beberapa cuplikan dari karya ini. Monggo. Oke, jadi kita lanjutkan ya pembahasan mengenai paduan suara birokrasi. Jadi di part yang pertama kemarin gitu ya, yang sebelumnya sebenarnya Bu Neneng sudah ngasih clue bahwa di cerpen ini birokrasi ini diibaratkan seperti paduan suara. Satu bilang A, yang lainnya semuanya seragam A gitu kan. Kan kemarin istilahnya apa dari Bu Neneng mengutip kata Gus Dur ya, bahwa DPR itu taman kanak-kanak, diajar ngomong nyanyi semuanya ngomong Kalau gitu hanya kan. hanya tahu satu lagu setuju itu Iwan Fals. Ya, itu juga paduan suara sebenarnya kan kur kayak tadi disebutnya ya. Jadi setuju gitu ya. Jadi nggak pernah ada pendapat yang berbeda gitu ya. Iya. Ya memang itu sangat terkenal kan di kala itu ya, di zaman itu. Dan ini apa simbol paduan suara ini jadi judul ini itu sebenarnya sangat mencerminkan birokrasi itu sendiri gitu loh sebenarnya gitu. Jadi penulis ini sangat lihai memilih view ya atau apa ya simbol gitu ya, keterwakilan dari birokrasi itu apa sih, judulnya ambil aja cerita tentang paduan suara gitu ya. Jadi sebenarnya paduan suara yang dimaksud ini adalah ya birokrasi itu gitu. Karena wataknya adalah seperti paduan suara yang tidak mungkin mengatakan tidak gitu kan, meskipun sebenarnya dia tidak setuju gitu. Nah, oke, selanjutnya apa sih yang bisa kita petik dari cerita berikutnya gitu ya. Di cerita ini kita bisa lihat, kita bisa baca di sini ya, dalam beberapa tahap mengenai seleksi siapa aja yang menjadi anggota paduan suara yang disebut sebagai suara budaya ini dikoreksi lagi oleh Ibu Gubernur. Jadi tokohnya memang cuma 2 ini ya, Sugeng dan Ibu Gubernur. Dan Ibu Gubernurnya bilang, ini ya, Sugeng tidak bisa komentar apa-apa ketika diberikan rekomendasi untuk mencoret dan memasukkan nama ya. Dan di sini ada nama tertentu yang mau dimasukkan lagi. Oh iya, saya nitip Bu Monda. Belum masuk daftar kan? Dia memang tidak ikut seleksi, tapi sebenarnya suaranya bagus sekali. 5 tahun yang lalu pernah masuk bintang radio. Memperoleh nomor? Enggak sih. Tapi kan dari situ saya melihat keberanian dan semangat dia yang luar biasa. Untuk itu saya minta Dek Sugeng tolong deh sepupu Bapak. Nah ini kan ada penekanan ya. Di mana ya kita tahu bersama bahwa KKN ya itu menjadi isu yang sangat sentral pada saat itu. Pada zaman Orde Baru ya, Orde Baru ada satu ciri gitu ya di birokrasi pada saat itu, yaitu KKN ini. Kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, nepotisme ini kan ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, dan sebagainya gitu ya. Jadi ini sebenarnya puncak-puncaknya
kondisi yang dalam tanda kutip bobrok itu yang diceritakan oleh penulis dengan sangat elegan begitu ya, dengan apa ya, pada saat itu kan nggak bisa mengkritik secara terus terang selain melalui cerpen, melalui karya sastra yang halus sifatnya gitu. Padahal intinya sebenarnya adalah memberikan kritik sosial terhadap kondisi saat itu gitu. Nah ini KKN ini, KKN ada Bu Monda dan puncaknya adalah dia memasukkan anaknya sendiri ya. Di sini ada solis gitu ya, ada solis, ada penyanyi tunggalnya. Itu siapa ya gitu kan. Nah ini baru mau saya seleksi Bu, kata Sugeng gitu kan. Apa tidak makan waktu terlalu lama? Nanti tidak keburu loh. Sudah ada kok beberapa calonnya Bu gitu kan istilahnya ya dari Sugengnya. Kalau begitu biar Eti sajalah. Eti yang banyak bekas jerawatnya. Ya, itu anak saya. Nah, ini udah mulai lagi kan KKN. Puncak KKN itu adalah bahwa dia memasukkan anaknya sendiri sebagai penyanyi tunggal yang oleh Sugeng itu sebenarnya sudah stres karena diajarin gimana pun gitu ya, kerasnya itu tidak bisa membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Intinya dia tidak punya bakat sama sekali dalam hal bernyanyi itu. Ini stres amat berat begitu kan. Sudah latihan habis-habisan, ya kan? Diulang-ulang. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi hasilnya bagaimana? Pasrah gitu ya. Saking sudah nggak bisa lagi gitu ya. Akhirnya dia sudah membayangkan kualitas buruk banget akan terjadi gitu ya. Dia udah nggak bisa membayang, aduh gimana ya nanti saya menghadapi kenyataan gitu, melihat paduan suara ini nanti manggung sementara dia yang mengajarkannya gitu ya. Dan pas giliran Eti ini bernyanyi, dia bahkan sampai lari ke kamar mandi, saudara-saudara. Jadi dia saking takutnya mendengar apa yang akan dilakukan oleh para penonton, reaksi seperti apa gitu kan. Dia sudah stres, saking stresnya dia lari ya. Enggak, karena dia kan sudah lari, udah gak tahu gitu ya, pokoknya dia udah pasrah, udah gak mau dengerin gitu ya di menit-menit terakhir itu, tapi kemudian dia sayup-sayup mendengar suara dari panggung itu gitu kan, ada gemuruh teriakan membahana yang dia bayangkan, waduh pasti ini adalah pekik kekecewaan, pastilah kegaduhan, pastilah pelecahan gitu ya. Tapi ternyata bukan, saudara-saudara, itu adalah suara tepuk tangan, gemuruh suara pujian, bla 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 bla. Sampai dia itu, apakah aku bermimpi? Apakah aku lagi halu gitu ya? Halusinasikah? Bukan. Yang didengar adalah kenyataan yang senyata-nyatanya. Sampai akhirnya dia sangat ingin mengetahui realita yang terjadi gitu ya. Sehingga dia pura-pura merokok, kemudian mendekati bapak-bapak penonton, kemudian nanya, bagus ya Pak paduan suaranya? Ya bagus gak bagus, kita tepuk tangan saja lah. Anak Pak Gubernur yang menyanyi, masa kita teriak suruh turun, gitu ya. jadi closingnya itu benar-benar ya membuat dia tersedak, mirip orang baru belajar merokok, gitu ya. Ini ya Yogyakarta 1 Februari 1994 ya. Tepat banget saya membedah cerpen ini pada saat saya juga posisinya lagi di Jakarta. Jadi intinya itu, intinya adalah ini adalah satu puncak kondisi di mana pada saat itu warna birokrasi kita tuh seperti ini gitu loh. Jadi benar-benar yang menonjol nilai-nilainya apa sih? Bukan nilai, warnanya apa sih selain konservatif, kemudian feodalisme juga unsur KKN itu sangat kental gitu. Sama sekali tidak mempertimbangkan kemampuan, kompetensi, profesionalitas dan sebagainya gitu. Inilah sebenarnya dasar dari kenapa dibutuhkannya reformasi birokrasi. Kita mulai dari esensinya, butuhnya apa yang mau diperbaiki sih gitu loh. Apa yang terjadi memangnya, kesalahannya ada di mana, kan gitu sebenarnya. Nah silakan mungkin ada pendapat beda. Bukan, aku kalau melihat pagelarannya, mungkin kalau kita bisa refleksi pada program yang misalnya itu kan berarti produk yang dikeluarkan oleh birokrasi ya. Ya mungkin saja kalau lah kita bikin pengandaian atau pemisalan gitu, itu kan seperti misalnya proyek-proyek besar lah, proyek apa aja gitu yang mungkin harusnya penuh dengan idealisme, penuh dengan rencana jangka panjang, jangka pendek begitu ya.
tetapi mungkin pada akhirnya di perjalanannya sekedar rencana atau program itu berjalan aja gitu. Oleh karenanya mungkin tidak hanya tidak hanya sekedar reformasi ya, karena memang reformasi yang paling penting adalah reformasi cara pikir dan cara pandang. Termasuk kalau dalam birokrasi atau dalam membangun sebuah garis-garis besar lah, program apa yang mau kita buat, perbaikan apa yang pengen kita bangun gitu. Kita kan tidak bisa memperbaiki kecil-kecil dulu gitu, karena kita harus merubah dari mindset kita yang paling besar. Jadi kalau mindset itu cara pikir, cara kerja kan akan mempengaruhi pada cara seleksi orang, cara apa gitu. Jadi kalau memang visinya itu ya reformasi itu ibaratnya sugeng gitu. Ingin punya idealisme, pengen dia sebuah jalan kebaikan, dia pengen buat si program itu berjalan nantinya gitu ya. Tetapi ternyata dalam perjalanan si orang yang reformis otomatis harus berhadapan ya dia tidak bisa bekerja sendiri akhirnya gitu. Jadi akhirnya mungkin kritik bagi itu kan halus banget ya. Maksudnya kalau aku lebih menariknya begini ya, lebih menarik kesimpulannya tuh begini. Sugeng itu seibarat kata sebuah cita-cita idealisme, lalu kita memasukkan orang yang reformis ke dalam birokrasi ya. Sedangkan birokrasi itu walaupun runtuh ya, sudah runtuh misalnya kalau kita ingin memperbaiki dari 9, tapi kan sebenarnya perbaikan itu kan terutama kan yang disebutkan ya KKN dalam hal ini ya. Ya korupsi, nepotisme mungkin dalam hal ini lebih banyak nepotismenya gitu ya, terutama dalam hal pemilihan orang per orang gitu. Jadi kalau kita si Sugeng ini sebagai seorang yang ibarat kata ada orang-orang reformis yang masuk ke dalam sistem yang sih juga sistem seperti itu walaupun begitu ya, tapi karena tidak ada mindset yang berubah, juga mindsetnya walaupun berganti orang tapi juga mindsetnya masih sama seperti yang lama, jadi otomatis itu tuh sebetulnya sama-sama aja dengan sebelum reformasi gitu. Karena apa? Tidak mungkin dia bekerja sendiri, dia tidak jalan sendiri gitu. Karena dia juga kan dia adalah diberi mandat, tapi kemudian mandatnya juga tidak 100% gitu kan. Ya kita lihatlah misalnya sistem pemerintahan kita ya kan presiden diberi oleh rakyat. Tapi rakyat juga mandat kepada legislatif gitu kan. Di sisi yang lain juga mereka berdua kemudian memberikan mandat juga kepada yudikatif gitu. Jadi artinya apa? Dia satu antara ketiga ini kan tidak beda kepala, beda perwakilan gitu. Jadi ya bayangin aja lah, kalau beda visinya, apalagi dengan partai kita yang banyak, ya bayangin aja gitu loh. I mean, kalau memang kita mau berharap banyak reformasi ini terus kepada personalnya, ya kita siap-siap untuk kecewa. Kenapa? Karena begitulah kenyataannya gitu. Oke. Orang. Ya. Halo, ini agak ya orang kan tidak mungkin. Suaramu. Ya orang tidak mungkin gitu, orang tidak mungkin bisa merubah gitu. Hanya orang saja harus ada sistem SDM-nya tapi juga sistemnya harus membangun sistem. Nah, ini dan kita lihat sampai sekarang kan belum ada lah gitu ya. Apa sih pembaharuan yang sangat signifikan misalnya terhadap blueprint dari bangsa Indonesia ini 20 tahun ke depan misalnya. Kan mana gitu, apa yang akan kita tuju 20 tahun ke depan bangsa Indonesia ini, kita sebagai bangsa, pandangan kita sebagai bangsa juga belum ada gitu. Itu hal yang sangat esensial. Jadi akhirnya pemilu 5 tahunan itu hanya sekedar untuk apa? Menggulirkan program berjalan. Tapi mana gitu loh, inovasinya mana gitu. Daripada fokus pada misalnya ini buruk, itu buruk, kenapa nggak bikin sesuatu yang di luar arus itu gitu, karena itu yang paling memungkinkan menemukan arus baru dan menyepakati gitu. Karena
kalau kita saling ini salah bergunjing terus ya emang begitulah. Ini bagaimanapun ya kepentingan kan begitu ya. Susah. Jadi artinya gimana ya? Setelah berapa refleksi ini 12 tahun ya? 12 tahun reformasi berarti kan? 12 tahun kan? 98? Oh, 98. Iya. Ya maksudnya 98 refleksi 12 tahun tuh apa sih yang sudah kita capai gitu. Ya jangan-jangan kita mundur nih. Karena apa? Karena pelaku KKN ini ternyata sekarang jadi turun kepada para personalnya gitu. Sistemnya udah mulai dikit-dikit. Ini udah 20 tahun kali, Cek. 98, 2008, 2022 tahun. 12 tahun gimana? 2008, oh iya, 22 tahun. Maksud saya, memang benar ya bahwa Sugeng ini adalah representasi orang yang reformis, gitu ya. Oke lah, sebutan itu menarik juga gitu. Orang yang reformis, yang ingin memperbaiki suatu sistem gitu ya. Sebenarnya sih artinya kan, artinya niatnya kan. Ya, niatnya itu adalah program ini berjalan sesuai dengan idealisme gitu kan, yang dia miliki. Tetapi dia berhadapan, berbenturan langsung dengan sistem kan. Sebenarnya itu sistemnya memang begitu, dan sistem ini dipersonifikasi oleh Ibu Gubernur tadi. Sebenarnya bukan sosok gubernurnya ini, tapi bahwa birokrasi itu sistemnya memang menganut yang seperti itu gitu loh. Masih unggah-ungguh, ewoh pakewoh gitu kan. Masih sangat ini dengan senior, masih hal-hal yang begitu. Hal-hal yang artinya pangkat itu masih kan, sangat dipertimbangkan gitu kan. Iya, gitu. Dan tadi saya setuju bahwa ya mindset ya. Mengubah pertama kali yang harus dilakukan itu adalah mindsetnya dulu gitu ya. Jadi bagaimana memperbanyak orang-orang seperti Sugeng kan itu. Tapi itu kan nggak bisa dijalankan secara terpisah tanpa juga kita melakukan perubahan yang sifatnya top down. Agak nge-freeze. Jadi tadi perubahan mindset ini kan katakanlah perubahan tata nilai kan. Kita memperbanyak orang-orang seperti Sugeng ini, memperbanyak para reformis. Berarti kita mengubah di sisi mindsetnya. Tapi juga kita perlu mengubah di tataran regulasi gitu loh, sistemnya. Ini juga perlu dilakukan dan itu juga harusnya kan top down dengan aturan, peraturan dan sebagainya. Sebenarnya kan sudah ada secara formal dibuat, ada Menteri PAN RB gitu kan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi kan gitu. Sebenarnya udah, tapi ya itu tadi. Masalahnya kan pekerjaannya udah sampai mana gitu. Iya. Maksudmu kan tadi kita tidak bicara formalitas doang gitu kan, formalitas sebenarnya apa sih yang sudah dicapai kan gitu kan maksudmu kan. Jadi kita perlu ada otokritik itu